Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ustazah Nisrina. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan apabila ada yang sakit, Ustazah doakan semoga lekas sembuh dan dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Hari ini kita akan belajar fikih. Bab materi yang akan kita pelajari yaitu zakat fitrah. Siap ya? Pada bab materi zakat fitrah yang akan kita pelajari yaitu pengertian, ketentuan zakat fitrah, dan juga pelaksanaan zakat fitrah. Simak videonya tanpa skip-skip ya. Sebelum kita masuk pelajaran, Ustazah mau ngajak anak-anak nyanyi ya. Nyanyi rukun Islam, masih ingat nggak ya? Coba yuk sama-sama. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga berpuasa. Keempat bayar zakat. Kelima naik haji, naik pesawat. Anak-anak pasti sudah tidak asing kan dengan zakat fitrah? Tapi Ustazah mau tanya nih, zakat fitrah itu apa sih? Coba Mbak Sasa, apa zakat fitrah itu? Ya, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik bayi maupun orang dewasa. Zakat fitrah disebut juga zakat nafs, yaitu zakat yang dapat mensucikan jiwa seseorang, yang dapat mengentaskan jiwa seseorang dari amal perbuatan tercela. Ketentuan zakat fitrah yang pertama yaitu hukum zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi umat Islam. Yang kedua adalah syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah orang Islam, maka selain orang Islam tidak diwajibkan. Yang kedua adalah orang itu masih ada sewaktu matahari terbenam ketika penghujung bulan Ramadan, atau bayi yang baru lahir sebelum hari raya. Dan yang ketiga adalah orang yang mampu. Selanjutnya yaitu rukun-rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini bisa di dalam hati maupun diikrarkan untuk berzakat. Kemudian yang kedua ada muzaki. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga ada mustahik. Mustahik itu yang menerima zakat. Dan yang keempat ada makanan pokok atau zakatnya. Waktu-waktu membayar zakat fitrah. Yang pertama yaitu waktu sunnah. Waktu sunnah ini selama bulan Ramadan berlangsung, baik di awal sampai penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua yaitu waktu wajib. Waktu wajib ini yaitu saat malam takbiran. Yang ketiga yaitu waktu afdol. Nah, waktu afdol ini setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian yang keempat yaitu waktu makruh. Waktu makruh itu setelah sholat Idul Fitri tapi sebelum matahari terbenam. Dan waktu haram. Nah, waktu haram ini setelah hari raya Idul Fitri atau setelah terbenamnya matahari pada saat hari raya Idul Fitri. Ketentuan yang kelima yaitu besarnya zakat fitrah. Nah, untuk besarnya zakat fitrah ini 3,1 liter atau 2,5 kg beras, gandum, atau makanan pokok lainnya yang sesuai dengan kebiasaan makanan pokok di negeri masing-masing. Nah, selanjutnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah ini terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan. 8 golongan ini kita singkat ya.
famiyam, bugavi, fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, garim, fisabilillah, ibnu sabil. Nah, sekarang hikmah-hikmah pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama yaitu meringankan beban seseorang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu menyucikan jiwa seseorang yang berzakat. Yang ketiga yaitu menyempurnakan amalan-amalan selama di bulan Ramadan. Yang keempat, mendidik jiwa kita untuk lebih pemurah atau suka berbagi. Yang kelima yaitu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang sudah tahu? Coba Mas Rangga apa? Mbak Johara, Mbak Nadine, siapa lagi ya? Mbak Kalila, Mbak Kirana, Mbak Zana. Wah, Ustazah jadi kangen nih. Oke, kita lanjut ya. Untuk mengeluarkan zakat fitrah, caranya yang pertama yaitu memilih beras atau makanan pokok yang terbaik yang biasanya kita makan. Yang kedua, zakat bisa berupa uang senilai atau seharga beras atau makanan pokok tersebut. Yang ketiga, berniat mengeluarkan zakat fitrah. Nah, untuk punya niat saja itu sudah bagus, tapi lebih baiknya mengeksekusinya ya, atau mengamalkannya. Yang keempat, zakat tersebut diserahkan kepada panitia zakat. Yang kelima yaitu memberikan zakat tersebut di waktu kesanggupan kita masing-masing. Bisa di awal bulan Ramadan, di pertengahan, di akhir, malam takbiran, setelah sholat subuh sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Tapi selain di waktu makruh dan haram. Dan yang terakhir, panitia zakat menerima zakat kita. Nah, cukup sekian ya materi yang kita pelajari hari ini. Pesan Ustazah, anak-anak selalu semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa untuk berdoa supaya semuanya segera pulih, kita bisa kembali bersekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Ustazah. Salam kangen dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.